Perkenalkan, nama saya Abralia Michaela, saya kelas A3 Pagi Manajemen, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang negosiasi dan komunikasi melalui laporan. Pengertian negosiasi. Menurut Harman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Sedangkan menurut Oliver, negosiasi merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Menurut Case, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi kebutuhan dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Tahap perencanaan, sasaran negosiasi, strategi negosiasi, proses negosiasi. Yang A, sasaran negosiasi ada dua jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Yang B, strategi negosiasi ini ada 3. Yang pertama, strategi komparatif. Yang kedua, strategi kompetitif. Yang ketiga, strategi analitis. Yang C, proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Tahap implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam berorganisasi. Tahap peninjauan negosiasi. Yang pertama, untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka itu tidak dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Keterampilan bernegosiasi. Menurut Harman, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi, antara lain: yang pertama, persiapan; yang kedua, memulai negosiasi; yang ketiga, teknik; yang keempat, kompromi; yang kelima, menghindari kesalahan, dan lain-lain. Menurut Mattock dan Hereberg, hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan Anda antara lain merasa nyaman dengan dirinya sendiri, tidak merasa dibohongi, diperlukan dengan ramah, dan lain-lain. Tipe negosiator. Menurut Case, ada 4 tipe negosiator, yaitu: yang pertama, negosiator curang; yang kedua, negosiator profesional; yang ketiga, negosiator bodoh; yang keempat, negosiator naif. Pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis diselenggarakan di dalam perusahaan dan membahas hal-hal yang bersifat rutin, misalnya penjualan harian atau mingguan, menyiapkan pendistribusian barang ke suatu daerah, menyiapkan alat-alat tulis kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis.
Salah satu yang membedakan rapat bisnis dan non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial, kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Tujuan rapat. Menurut Locker dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skill menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan antara lain. Yang pertama, berbagi informasi. Yang kedua, penjajakan ide atau gagasan. Yang ketiga, evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat dokumen. Yang keenam, motivasi. Jenis-jenis rapat. Oliver Serat dalam Conducting Effective Meeting mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis, antara lain: yang pertama, rapat informasi. Yang kedua, rapat konsultasi. Yang ketiga, rapat komite. Yang keempat, rapat dewan. Yang kelima, rapat partisipatif. Perencanaan rapat bisnis. Agenda rapat bisnis akan menjadi acuan bagi rapat bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik, antara lain: yang A, cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai dan waktu selesai. Yang B, cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. Yang C, cantumkan siapa saja yang hadir. Yang D, daftar topik yang akan dibahas. E, alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. F, bahan-bahan rapat bagi yang baru diselesaikan sebelum rapat dimulai. G, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis diadakan. Pelaksanaan rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat bisnis, antara lain: yang pertama, gaya persegi 4. Yang kedua, bentuk huruf U. Yang ketiga, gaya ruang kelas. Yang keempat, gaya melingkar. Yang kelima, gaya chevron. Kesimpulan. Proses negosiasi selalu melibatkan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Seorang negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam bernegosiasi, antara lain: berperan sebagai seorang pemimpin, faktual, analitis, relasional, intuitif. Saran: dalam bernegosiator, seorang negosiator jangan memberikan harga yang tinggi dari harga yang sebenarnya, dan negosiator janganlah menawarkan harga jauh lebih murah dari harga yang ditawarkan. Terima kasih.